Selamat pagi, kita bertemu lagi di pertemuan kedua aplikasi mobile untuk bisnis. Nah, pada pertemuan ini kita akan belajar tentang menambahkan halaman pendaftaran akun di project yang sebelumnya kita buat. Oke, kita langsung mulai aja ya. Mula-mula, ini seandainya project yang kemarin itu hilang atau nggak ketemu lagi atau komputernya beda, komputer baru gitu. Mula-mula kalian buka dulu yang backup, folder backup kemarin, kemudian diekstrak ya, kayak gini. Kayak gini, klik kanan pakai WinRAR gitu, extract here, nanti muncul foldernya kayak gini. Yang ini kalian cut, klik kanan cut itu atau Ctrl X, kemudian cari lokasi penyimpanannya yang sini. Nah, baru kemudian kita lanjut. Intinya kita melanjutkan yang pertemuan kemarin. Oke, setelah itu apa? Nah, kayak gini ya. Kemudian kita ke Android Studio. Kalau kebuka project lain, tutup aja, file, close project. Nanti muncul ke halaman ini. Kalau sudah ada di sini, bisa langsung klik di sini, open recent-nya. Atau kalau belum, open, kemudian cari namanya, cari folder kalian. Ini misalkan project Android Studio itu ada gambar ikon-ikon yang gini, pilih yang ini, name Mobis, di oke aja. Ini tunggu sampai yang ininya selesai, tunggu aja. Oke, sambil nunggu saya buka selanjutnya. Oke. Nah, di sini kita bikin dulu komponen-komponennya, misalkan background edit custom, misalkan agar dia melingkar kayak gini backgroundnya. Misalkan edit teksnya agar dia melingkar kayak gini, gimana? Kalau nggak kayak gini, nanti itu edit teksnya kotak-kotak. Kalau kita ingin memutar ini, kita pakai background namanya. Oke, ini udah. Silakan kita ke app res drawable, diklik kanan aja, kemudian new, kemudian drawable resource file, kemudian ketikkan apa, misalkan bundar, kemudian di oke aja. Nanti muncullah kayak gini kode-kodenya, kemudian bisa diketikkan selektor. Oke, ini ubah aja dari selektor jadi shape, misalkan shape kayak gitu. Kemudian ada juga Android shape rectangle. Nah, ini bisa itu ya, ini biarin aja nggak apa-apa. Kemudian ininya ganti, ntar saya perbesar dulu, Android shape rectangle, buat jadi segi 4 itu. Kemudian colornya solid color, solid Android color. Warna apa? Warna putih aja, white gitu. Kemudian jangan lupa tutupnya. Kemudian kita lanjut yang bawahnya, stroke white segala macam. Nah, tambahkan aja stroke Android white 2 dp. Kalau bentuk-bentuk shape itu pakai dp, kalau teks pakai sp ya, jangan lupa. Color, nah, colornya bisa warna hitam, misalkan kalau nggak ada di color, pakai aja hexadesimal. Ini dikecilkan aja. Oke, nah kayak gitu ya, 0000, jangan lupa ditutup. Kemudian ada juga corner namanya, Android radius. Nah, ini bikin radiusnya dia melengkung berapa. Yang di sini perbesar ya, ini ada melengkungnya. Kemudian setelah itu kita ngapain? Oke. Kemudian kita nambahkan halamannya. Kita tambahkan dulu halaman kosong ya. Yang ini klik kanan, view, kemudian activity, pilih yang empty. Kemudian namakan dengan apa? Namakan dengan daftar akun.
daftar akun kayak gitu. Kemudian ininya activity daftar akun, kemudian centang launcher activity-nya hilangin aja, kemudian selesai, finish aja. Nanti muncul halaman kosong dan codingnya seperti ini, tunggu aja diproses. Kemudian kita lanjut. Oke, kita pakai scroll view. Kenapa? Misalkan formnya ini panjang, kalau formnya panjang misalkan ada banyak komponen di dalamnya, kalau satu layar nggak muat, wajib menggunakan scroll view agar kita bisa menggulir ke bawah atau menggulung layarnya ke bawah agar objeknya muncul semua misalnya. Oke, kita langsung ya ke sini. Ke layout activity daftar akun. Nah, muncullah yang kayak gini. Ini ntar saya kecilin dulu. Muncullah kayak gini ya tampilan layarnya. Sekarang kita cari namanya scroll view. Scroll view, tambahkan ke sini aja langsung plug gitu. Nah, selesai. Kemudian dia langsung ekstra sama linear layout yang vertikal. Biarin aja. Kemudian oke, langsung ya. Layout white-nya parent, match parent, ini aja, match parent. Nah gitu, ini juga sama, match parent agar dia sama dengan ukuran yang constraint layout-nya. Kemudian constraint-nya ini tinggal diklik aja, klik, gitu ya. Kemudian fill viewport true. Apa gunanya ini? Oke, ini biar dia bisa memperpanjang otomatis, centang aja. Itu sesuai kontennya ya. Kemudian margin bottom, layout margin bottom 60. Itu untuk apa sih layout margin bottomnya? Itu nanti kita akan nambahin tombol di sininya. Jadi yang kita gulung itu hanya komponen misalkan isian, dan di bawah ini misalkan ada tombol daftar, dia akan selalu muncul di bawah ini. Jadi kita nggak perlu misalkan ini atas ke bawah, carilah ke bawah sampai tombol daftarnya gitu ya. Oke, kemudian kita ubah juga side navbarnya, backgroundnya kita ubah aja background dari constraint layout menjadi side navbar. Ini constraint layoutnya ubah aja menjadi side navbar di sini, background ubah menjadi side navbar gitu ya, jadi warnanya agak biru-biru sama kayak kemarin. Kemudian kita lanjut constraint layout di dalam linear layout sebelumnya. Nah, yang ini kita ke layout dulu, kita cari constraint layout. Setelah itu barulah kita pindahin ke sini. Nah, dia di dalam ini ya, di dalam linear layout ini jangan terbalik, jadi gambarnya kayak gini. Selanjutnya apa? Kita tambahkan text view di dalam constraint layout. Common text view, pastikan di dalam constraint layout ya. Gini. Nah, saya perbesar aja biar kelihatan. Nah, apa propertinya? Propertinya seperti ini. Ini close dulu. Nah, kemudian ininya constraint-nya hanya di kiri sama di atas saja. Ini bisa ditarik, bisa ditarik juga. Nah, kayak gitu. Kemudian ini ubah jadi 32. Ya, ini jadi 16 misalkan, agar nggak terlalu dempet gitu. Kemudian teksnya bisa ubah jadi nomor handphone. Kemudian ininya ubah jadi TVHP, text view HP gitu, refaktor. Kemudian apalagi text size-nya bisa dicari di sini ya, di bawah ini text size 16 SP misalkan. Text color juga bisa diubah jadi white, jadi putih. Kemudian bisa juga stylenya juga diubah di sini, atau bisa diubah pakai sini, dicari aja style, nanti muncul di sini itu ya. Oke, itu nomor handphonenya udah, 16 SP juga udah. Selanjutnya ngapain? Edit text. Edit text itu kita pilih input tipenya ini font, text font, dan dia itu beradanya di bawah TVHP ini. Ini ya, masukin aja ke ini. Nah, jadilah selesai gitu. Nah, ini kan hampir nggak kelihatan. Kita ubah backgroundnya. Tapi ini dulu layout constraint-nya diatur dulu. Nah, gitu. Top to TVHP bottom ya. Nah,
muncullah kayak gini. Kemudian propertinya diatur jadi txt HP. Kemudian ini juga ubah konstan. Oke. Margin startnya 32. Kemudian ininya max length-nya 16. Biar nggak repot, ketik aja max length 16 agar hanya bisa 16 karakter nomor handphonenya, agarnya nggak terlalu panjang gitu ya. Kemudian apalagi MMS ini berapa banyak sih M kapital yang bisa ditampung dari edit text ini, atau bisa dikatakan ini ukuran panjang dari edit textnya nanti. Oke, kita lanjut aja. Backgroundnya kita ubah juga menjadi apa? Bundar. Nah, bundar. Kemudian kita atur drawable startnya atau apanya. Min hex-nya juga diubah. Min hex jadi bisa nggak min hex? Oh, itu nanti ya. Bisa kita atur di sini min hex-nya, diklik aja fake. Jadi dia besar di itu. Selanjutnya apalagi? Selanjutnya itu margin start udah, margin topnya nggak usah, 0 aja. Kemudian apalagi? Drawable startnya kita pilih namanya ini start call forward. Nah, dia muncul biru-birunya. Kemudian jangan lupa padding 5 dp. Padding bisa nggak diisi? Nggak bisa ya. Di sini dulu padding 5 dp gitu, biar dia nggak ke pojokannya itu ikon gambar ikon teleponnya. Kemudian yang lainnya normal ya, tipenya udah, MS-nya udah, max line-nya udah, dan sebagainya. Nah, itu yang nomor handphone itu ada hint-nya juga. Hint itu apa? Biar ngasih tahu pelanggannya apa sih ini nomor handphone. Nah, dia ngasih tahu. Ini hanya muncul seandainya dia masih kosong ya nomor handphonenya. Kalau nggak kosong nanti hanya muncul angka, misalkan 0852. Jadinya itulah kita butuh namanya label nomor handphone. Selanjutnya apa? Selanjutnya setelah itu kita tambahkan objek lainnya seperti label lagi, sama kayak tadi text view di bawahnya diubah teksnya apa? Teksnya adalah nama. Kemudian bawa lagi ininya juga diklik. Oke, ini juga. Kemudian ini 16 lagi, ini berapa ya? 16, ininya 32 misalkan. Nah, kemudian ubah juga TV nama di refaktor. Kemudian ada juga colornya masih putih, text colornya masih putih, yang ininya 16, yang ininya bold, selesai. Oke, itu aja ya. Kemudian selanjutnya adalah kita ke objek selanjutnya sama kayak tadi, masih edit text tapi dia plain text, jadinya ini bisa angka bisa huruf. Nah, ini ya. Bentar. Oke, itu sama kayak tadi. 32 nempel. Oke. Jadi teks 32-nya nempel, ini 0 aja. Kemudian lanjut, min hex-nya juga bisa diatur kayak ini tadi. Di fake. Kemudian putih background-nya. Intinya kurang lebih dia mengulang-ulang sama kayak tadi. Color white, bukan color white ya, tapi bundar. Biar dia bisa melengkung seperti itu. Kemudian apalagi txt nama. Kemudian TV nama 32 DP, oke bundar, MS-nya 14. Ini perhatikan dia memanjang. Dan pastikan ininya pilihnya sesuai handphone kalian ya. Misalkan saya AVD Redmi K20 biar dia sesuai nanti. Kemudian hint-nya juga bisa diubah. Hint. Nah, ininya teksnya kosongin aja. Hint-nya
nama lengkap. Nama lengkap. Kemudian ada padding juga, max length. Max length ini sesuai sama yang itu ya, yang kita bikin tabel nanti. 50 panjangnya 50. Kemudian person name, oke, itu udah. Teks nama lengkap Anda, nama lengkap, oke. Min hex juga udah. Sekarang padding agar dia nggak terlalu ke kiri. Tuh, masuk dikit. Kemudian jangan lupa selanjutnya adalah, kita lanjut ya. Oh iya, itu ada drawable-nya, drawable start-nya. Biar dia makin cantik, kita tambahkan ikon. Ikon apa? Menu My Place. Kita pakai yang bawaan dari sana aja. Kemudian jangan lupa ini, kita atribut drawable thin-nya nggak ada. Jadi kita perlu ke codingnya sekarang. Coding. Nah, ini yang txt nama Android drawable thin. Kemudian ubah jadi misalkan TL 700. Nah, kenapa pakai ini? Harus pakai di sini. Dikarenakan ini katanya kita minimalnya milih 21, sedangkan drawable thin itu hanya ada di API level 23. Jadi kita kalau itu misal handphonenya kita tujuannya adalah Android key, nggak apa-apa pakai aja di coding ini, nanti dia muncul. Sedangkan kalau kita pakai handphonenya jadul, misalkan 21, jadi dia warnanya nanti warna putih kayak sebelumnya, kayak gitu ya. Selanjutnya kita lanjut. Oke, biarin aja. Kemudian tanggal lahir. Sekarang kita tambahkan tanggal lahir. Masih text field kayak tadi, diubah-ubah propertinya apa aja. Ini ditarik ke sini, ini ditarik ke sini. Kemudian ini juga diubah jadi TV tanggal lahir. TV TGL lahir. TGL lahir. Gitu ya. Selanjutnya ngapain? Teksnya ubah jadi tanggal lahir. Kemudian ini juga bisa diatur 36 ya, atau 32 16 ambil bulatnya aja. Kemudian masih sama, text size-nya 16, text color-nya putih, white, kemudian bold. Nah, itu yang lainnya sama. Oke, udahlah, kurang lebih sama, kurang lebih seperti itu ya. Selanjutnya adalah kita 16 SP. Nah, selanjutnya apa? Kita tambahkan tanggal lahirnya. Nah, tanggal lahirnya ini kita pakai edit text yang mana? Date, text, edit text, date. Nah, itu. Kemudian kita samakan, atur dia constraint to bottom. Oke, ini jadinya sebelah kiri tanggal lahir ya. Karena dia sebelah kiri tanggal lahir, ini klik. Nah, gitu. Nah, dia sebelah kiri itu. Kemudian yang ininya di atasnya ini. Nah, kayak gitu. Selanjutnya kita ngapain? Selanjutnya adalah kita ubah-ubah margin startnya 16, ininya 16. Kemudian kita ubah backgroundnya jadi bundar kayak tadi. Jadinya setiap pakai yang bulat-bulat, kita pakai bundar aja biar makin cantik. Oke, bundar. Nah, itu. Kemudian masih sama min hex-nya juga. Ada nggak sih di sini min hex? Min hex. Nggak ada ya. Adanya kita pakai di sini aja. Nah, ini fake. Kemudian kita atur lagi apa aja. Graph konten. Oke, ini udah 16 udah. EMS-nya kecilin aja. Kalau tanggal lahir itu hanya dikit. Kemudian XT tanggal lahir. Oke. XT tanggal lahir faktor. Kemudian kita ubah min hex udah. Paddingnya sama 5. Oke, selanjutnya apa? Padding teksnya. Oke, teks adalah kita buat menjadi apa? Tanggal lahir misalkan 31 12 19 80.
Nah, itu kemudian kita buat di agak tengah-tengah. Ini kan terlalu ke kiri. Dan tanggal lahir itu pasti formatnya gini. Nggak ada yang tanggal lahirnya sampai 3, yang ininya tahunnya sampai 20.000 berapa. Itu masih terlalu lama lah. Nggak usah mikir terlalu jauh. Oke, lanjut ya. Sekarang kita lanjut ke text alignment-nya center. Ini kita pilih center. Nah, itu ya. Text alignment-nya center. Kemudian kita lihat, udah. Oke, udah. Berarti ini sudah kita selesai tanggal lahirnya kayak gini. Ini ya. Udah semua cocok? Ini sama cocok nggak? Oke, cocok ya. Kalau udah, kita langsung aja. Oke. Kemudian kita apa selanjutnya? Oh ya, tanggal lahirnya ini kita isikan aja biar dia sejajar sama ini 28. Nah, gitu. Selanjutnya adalah gender. Gender masih sama kayak tadi. Gender. Teksnya apa? Gender. Txt gender. Txt gender ya? Bukan, tv gender. Kemudian kita ubah constraint-nya ke kiri. Nah, ininya ke atas. Kita ubah jadi 32. Kemudian apa lagi? Sama kayak tadi, warna putih 16 bold, 16 SP bold putih. Nah, apa lagi? Nggak ada ya, itu aja. Sekarang gender. Sekarang kita ngapain? Radio group. Sebelum kita tambahin itu, kita tambahin namanya radio group. Jangan lupa disimpan sesering mungkin ya, save all. Radio group di button kayaknya. Oke, ya ini radio group. Tambahin aja di sini. Ups, nah kayak gitu. Kemudian, oke, biarin aja. Setelah itu kita tambahkan 2 radio button. Radio buttonnya di dalam radio group. Radio button tambahkan di radio grupnya ini. Nah, muncullah 2 gitu. Mana dianya? Oke, muncullah dianya jadinya seperti ini nanti. Radio buttonnya satu lagi. Nah, munculnya kayak gini 2. Kemudian diapain ini? Selanjutnya kita modifikasi. Oh ya, ininya belum kita atur ya radio grupnya. Radio grupnya kita atur dulu. Kita ubah jadi RD gender. Kemudian kita ubah menjadi sebelah kanan ini. Pindahin aja. Bisa? Enggak ya? Bisa nggak dipindahin ya? Bisa ya, kirinya kita pindah ke sini misalkan. Nah, itu. Kemudian atasnya kita ke tanggal lahir. Nah, itu ya bisa pindah-pindah sendiri. Kemudian ininya atur jadi 24. Yang ininya menjadi 8 misalkan. Nah, setelah itu kita ubah orientationnya menjadi apa? Check buttonnya oke, itu nanti aja lah. Kemudian orientationnya menjadi horizontal biar dia bisa lurus. Kemudian check buttonnya mana sih yang terpilih? Radio button. Nah, itu. Setelah itu selanjutnya ngapain? Selanjutnya oke, RD pria, RD wanita. Yang ininya menjadi RD pria. Teksnya menjadi pria. Nah, muncul gitu. Kemudian oke, layoutnya 20 dp. Layout margin left. Margin left menjadi 20 dp. Nah, gitu.
Seleksinya seleksi save click. Oke, yang ininya RD pria, satunya RD wanita. RD wanita. Bisa kita seleksi semuanya, misalkan button tin ini bisa diseleksi ya, oke save itu, kemudian cari button tin warna putih misalkan. Nah itu, kemudian text colornya juga ubah, text colornya menjadi putih. Nah pria wanita, kemudian juga stylenya menjadi bold. Kemudian apalagi, white-nya udah transparent, oke, udah warna content, color, oke, text color, style, kan style ini ya, kan style ini text style beda sama style. Text stylenya ubah menjadi bold. Nah kemudian jangan lupa juga margin left-nya 20 dp. Jadinya kita seleksi layout margin left 20 dp biar ada jaraknya. Kemudian apalagi, oke itu udah kurang lebih sama seperti ini ya tampilannya, ada dp segala macam. Save aja. Kemudian oke, kita tambahkan aja dulu text field bernama TV SIM tanggal lahir. Text field ya di sini aja, nggak apa-apa, bernama TV SIM tanggal lahir. Ini biar kita bisa nyimpan tanggalnya, SIM TGL lahir, TV SIM TGL lahir ya. Oke benar. Oke bukan di situ ya, di teksnya, di ID-nya. Oke, visibility-nya gone. Oke kita ubah aja. Constraint-nya biarin aja di sini. Constraint-nya, kemudian background-nya. Ini sebenarnya nggak usah dikasih warna itu apa-apa. Ini hanya buat nggak ditampilkan di user lah intinya. Jadi nggak perlu didesain. Teksnya kita buat sama dengan yang tadi ya, 1950 12 31 1950 31. Kemudian constraint-nya oke. Top-nya text nama. Bentar. Text SIM tanggal lahir, constraint bottom to top oke. Ininya di sini aja. Ininya di sini. Ininya di sini. Ininya di sini. Bebas. Nggak usah dianu juga apa-apa. Kemudian kita lanjut ya. Visibility-nya dibikin gone. Dia itu ada beberapa cara, bisa lewat sini ataupun di sini. Apa ini munculnya ya? Oke. Biarin lah. Nanti bisa hilang errornya. Kayak gini hilang. Selanjutnya ngapa? Selanjutnya kita lanjut ya. Alamat. Text field alamat sini. Sama kayak tadi. Alamat. TV alamat. Kemudian apalagi margin startnya uh, 3224 margin 32 ini 24. Kemudian putih apa? Putih, text color putih. Text colornya white. Text size-nya 16 ya. Ya 16 bold. Nah itu. Kemudian selanjutnya apa? Selanjutnya adalah kita membuat yang multi line text. Itu multi baris. Biasanya alamat ini agak panjang, dia ngetiknya nggak cukup satu baris, jadi pakai multi line text namanya. Untuk properti lainnya kurang lebih sama ya.
Nah, alamat Anda akhirnya. Alamat Anda. Teks multiline, EMS, teksnya kosongin, max line, min lines. Mana max length? Nah, itu nanti aja lah. Oke, backgroundnya, edit teksnya, txt alamat. Oke, txt alamat aja. Kemudian wrap konten EMS-nya 15. Ya, dia panjang. Backgroundnya bundar sama kayak tadi, biar dia membulat. Kemudian min hex-nya diatur juga ya. Nggak ada. Oke, max length. Max length-nya berapa ya? 250. Oh ya, 160 sesuai database nanti. 160. Kemudian padding 10 dp. Selanjutnya, oke, max line, min lines. Max line-nya 2, ininya 2. Nah, itu dia muncul nantinya. Apalagi setelah ini? Setelah ini kita ke margin start udah, constraint parent udah, bundar 15, start top. Gravity-nya start top. Nah, ini udah. Dia pojok kiri atas nanti. Multiline udah, alamat udah, 10 dp udah. Oke, itu aja. Sekarang email. Tambahkan email sekarang. Email. Sama kayak tadi. Email. TV email. Kemudian apalagi? Color white sama kayak tadi ya. Color white 16 SP. Color white. Ball kiri ke atas, geser dikit. Nah, 32 16. 32 16. Oke, itu aja. Nah, sekarang kita lanjut ya. Itu tuh double, lanjut. Sekarang kita ke email. Emailnya ini email. Nah, email gitu. Kemudian jangan lupa sama kayak tadi EMS-nya 14. ID-nya apa? Txt email. Background-nya bundar. Kemudian background-nya bundar, EMS-nya 14, email Anda opsional. Email Anda opsional, hint-nya ada nggak hint di sini? Oke, email Anda opsional. Nah, gitu. Kemudian max length-nya 50 dp. Kan 50 dp, 50 aja. Jadi 50 karakter. Kemudian min hex-nya jangan lupa tekan. Kemudian cari yang fake. Oke, lanjut. Kemudian jangan lupa kiri itu. Kemudian constraint-nya 32. Ininya nempel ya. 32. Kemudian atasnya nempel aja. Kemudian ininya paddingnya 5 dp. Biar nggak terlalu masuk gitu. Biar nggak terlalu nempel. Nah, kemudian setelah itu apa? Txt email udah. Kita lanjut. Parent 14 opsional, email 50. Oke. Selanjutnya kita sekarang passwordnya udah ya. Oke, password ya. Passwordnya itu kita nggak pakai label, ya langsung aja text input layout. Nah, munculnya kayak gitu. Ya langsung di bawah ini. Kita ubah aja atributnya kayak gini. Layout white 250 dp aja. Ya nggak besar-besar. Kemudian wrap konten, oke udah. Yang ininya 32. Nempel aja ke sini. Ini juga nempel ke sini. Nanti bisa diatur ya. Kemudian 32 16. Biar nggak terlalu nempel sama atasnya. Konten, oke itu udah. Konten udah.
tin password. Oke, ID-nya sekarang TIN password, text input password. Nah, text input password yang ini ya, bukan yang bawahnya. Text input password 250 dp, tin password. Oke, udah. 3216 juga sudah. Password toggle enable. Ini untuk menampilkan apa sih yang diketik oleh pengguna. Kalau nggak pakai ini, nanti bisa aja penggunanya salah ngetik password. Jadi amalnya pakai aja ikon ini agar nanti bisa ditampilkan passwordnya ke penggunanya. Lanjut ya. Oke, masih ada hint-nya, masukkan password. Oke, hint-nya jangan lupa ya. Hint masukkan password. Nah, itu. Selanjutnya kita ke yang edit text-nya ini, kita input aja. TXT password. Yang tadi itu inputnya, yang ini yang di dalamnya. TXT input. TXT password ya, bukan itu. Password hexnya 50 dp. Nah itu. Kemudian ininya match parent udah. Backgroundnya baru ini kita buat jadi bundar. Nah itu. Kemudian drawable startnya menjadi IC lock. IC lock yang mana dia? Lock. Nah, muncul itu. Kemudian ininya ID, oke. Hint-nya hilangin aja. Kemudian ID udah, text password, input tipenya text password udah. Input tipe text password, biar nantinya dia itu bisa password nggak? Ya, text password. Biar nanti text password ada nggak sih? Nah ini text password, biar nanti dimasukinnya jadi bintang-bintang. Kemudian ada juga padding, karena kita hanya padding start, jadi pakai padding start aja 3 dp. Nah gitu, biar ikon gemboknya nggak terlalu maju. Oke, setelah ini udah ya. Udah. Max length-nya jangan lupa, max length. Jadinya nanti itu password kita itu maksimalnya 16, nggak usah panjang-panjang. Padding start juga udah. Oke, selanjutnya juga sudah. Sekarang kita lanjut bikin buttonnya. Tombol button. Nah, buttonnya itu di sini ya. Di luar dari constraint. Kalau ini kita minimize, ada kayak gini dia nantinya. Nah, buttonnya di sininya sejajar sama yang scroll view. Jadinya dia nanti nggak ikut tertutup. Selanjutnya apa? Button ini kita ubah propertinya. Layout white-nya jadi 150 dp aja biar nggak terlalu besar. Kemudian for content, oke. Constraint-nya to topnya ini di sini di bawah apa? Di bawah scroll view. Nah, itu. Kemudian ininya pindahin. Ini juga pindahin biar dia pas-pas tengah nanti. Kemudian sini. Oke, teksnya menjadi apa? Daftar. Kemudian ID-nya menjadi BTN register. Kemudian ikonnya ikon tin menjadi putih. Ini belum ada ikonnya ya. Ikonnya background tin. Oke, background tin itu kita ubah jadi yang ini, color crash. Biar dia itu kita bikin dia agak apa ya, highlight bisa nggak? Highlight, oh nggak bisa ya, bukan di sini kayaknya. Android ATTR. Oke, nanti aja lah ini. Margin topnya kita ubah jadi 16 dp. Ini juga 16. Oke, selanjutnya bukan ini ya, bawah biar dia pas tengah-tengah nanti. Nah gitu. Kemudian corner radius biar sisinya enggak kaku gitu.
buat aja 25 dp. Kemudian ikonnya apa? Ikonnya slideshow. Nah, jadi putih-putih gitu. Stroke white biar dia bisa ngasih bagian luarnya 2 dp aja. Kemudian colornya warna apa sih? Warna putih. Begitu. Kemudian teks daftar. Oke, udah. Kemudian yang alignmentnya text start. Oke, alignmentnya juga ubah menjadi text start. Jadinya di awalnya nanti. Nah, agak kiri dikit. Kemudian teks alt tab-nya matiin. Nah, false. Kemudian apalagi setelah itu? Setelah itu adalah yang background tint itu ya, yang nggak masalah tadi. Background tint tadi kayaknya pakai ini deh. Terus ke bawah cari aja hollow orang ini boleh. Oke, berubah ya, pakai itu aja. Save all, jangan lupa. Nah, selanjutnya ngapain? Oke, yang di coding ini jangan lupa di splash screen kemarin kita ubah my activity menjadi daftar akun. Biar apa? Biar nanti setelah splash screen-nya selesai dia bukanya my activity. Oke, kalau dijalankan dia kurang lebihnya seperti ini ya. Kalau kita tekan di sini fokusnya, dia daftarnya di sini, menutupi yang bawah-bawah yang ini. Dan ini tampilan penuhnya. Oke, kalau ditekan passwordnya kurang lebih seperti itu. Masukkan password. Dia itu sebelumnya di sini naik ke atas, jadinya seperti ini. Jadi nggak perlu label lagi. Oke. Halaman daftar akun. Kalau nggak diubah ininya tetap mobile business. Jadinya kita perlu ubah di string XML, di values, di string. Ubah aja misalkan yang mana tadi? String name hal daftar. Menjadi daftar akun. Nah, daftar akun selesai. Jangan lupa juga di yang manifest kita ubah. Kenapa error nih? Oke, biarin aja. Kemudian ini yang kita ubah, yang ini daftar akun label menjadi halaman daftar. My activity ini kenapa ya bisa merah-merah gini? Ya ini biarin aja lah, kayaknya error yang tadi. Oke, nanti munculnya berubah. Oke, itu dulu untuk desainnya. Sekarang kita memberikan coding ke daftar akun yang ini. Daftar akun yang my activity itu biarin ya. Yang ini tadi itu yang ada kayak gini, activity kayak gini. Kasih aja tanda garis miring di sini, nanti hilang. Yang ini biarin aja, nggak ngaruh kok. Selanjutnya adalah apa? Selanjutnya kita apa ya? Oke, lanjut aja. Selanjutnya kita lanjut. Ini biar nggak lama-lama saya copy paste aja. Daripada kalian lihat saya ngetik, saya langsung aja ya. Nah, kembali ke daftar akun, tambahkan yang ininya di atas on create di sini. Kita deklarasikan tombol-tombol segala macam di sini dan pastikan namanya sama ya dengan tadi. Data picker dialog itu nanti dipakainya. Kemudian kita pakai ini dulu. Diimpor jangan lupa alt enter boleh. Nah, ini pakai aja kalau muncul ini, pakai yang Android issue aja kayaknya. Import class Android issue. Nah, atau saya pilih apa gitu. Oh ya, bebas mau Java text atau Java apa. Nanti kalau error bisa diganti sendiri. Selanjutnya kita ke coding ini. Ini deklarasi kurang lebih
variabelnya txt HP itu mengacu ke txt HP di halaman activity daftar akun. Yang ininya kita copy paste aja dulu. Nah, biar nggak lama-lama, saya ini langsung aja lah ya. Intinya di bawah onCreate ini, di dalam onCreate. Nah, kayak itu. RG gender, ada nggak sih RG gender? RG gendernya nggak ada ya. Oke, kita cross check lagi. RG gender, adanya RD gender. Nah, yang ini diubah aja menjadi RG gender, enter refactor. Baru kita ke sini, balik ke sini, dan dia hilang errornya. Dan kemudian ininya jangan lupa diekspor, diimpor juga. Nah, lokali ini bisa nggak? Oh ya, ini kalau ada error kayak gini. Oh ya, ini kalau ada error tadi seperti yang saya katakan, Android issue segala macam, mana Android issue ya. Nah, ini pakai import yang lain aja. Import kelas yang Java text. Nah, biar nggak hilang, nggak muncul kayak gitu ya. Kemudian ini fungsinya kayak tadi seperti saya katakan, txt HP decoding ngacu ke txt HP dari activity daftar akun yang tadi. Yang ini misalkan, ini txt HP-nya. Lebih gitu ya ngacunya. Begitu juga ini deklarasi di awal. Jadinya mereka ini publik. Di onCreate kesini lainnya bisa juga digunakan nantinya di misalkan koneksi DB atau di show data dialog. Intinya di luar onCreate wajib dideklarasikan di sini agar nilainya itu bisa dipakai di tempat lain selain onCreate. OnCreate ini dieksekusi jika halaman itu dijalankan. Dan pattern-pattern ini jangan diketik ya, otomatis ini. Yang diketik itu ininya. Lanjut ya. Nah, kita tambahkan show that dialog. Sama, saya copy paste aja biar kalian enggak nonton saya ngetik lama gitu ya. Ini juga udah 1 jam. Kemudian saya lanjut. Di atas onCreate, tambahkan show that dialog. Show that dialog ini perlu kita impor lagi. Java util itu apa ini ya? Coba Java util aja dulu. Nah, Java util, picker, dan selesai. Kita lanjut. Nah, nanti kalau dimuncul kayak gini, diketik-ketiknya, klik aja itu, nanti dia muncul di bawahnya seperti itu. Selanjutnya kita ngapain? Iya, txt listener ya. Txt listenernya, oke, saya kasih tentu aja biar nggak itu ya. Di sini listener txt tanggal lahir. Misalkan tanggal lahirnya itu kita klik, nanti munculnya kalender. Set on click listener, new view on click listener, diklik aja, nanti dia muncul seperti ini. Nah, baru kita ketikkanlah di bawahnya show dialog, that dialog, show that dialog ya. Oh ya, ini dianya yang kita bikin tadi functionnya. Kemudian ada juga, kalau tadi kan on click ya, ini namanya on focus. On focusnya kurang lebih sama kayak tadi. Kenapa sih ada 2? Penjelasannya itu ada apa ya? Ada di slide. Intinya kurang lebih yang satu ini kalau kita ngeklik yang ini, klik, kalau kita klik lagi, klik, muncul lah kalender. Yang satunya on focus, misal kita di sini, kita fokusnya sekarang mencet ke sini, nanti muncul dialog, muncul kalender. Kalau nggak ada pakai on focus, nanti kalau kita tekan sini, tekan lagi, baru dia muncul. Begitu juga kalau dia nggak pakai on focus, kalau kita pindah ke sini, nggak terjadi apa-apa. Oleh itu ada 2, on click sama on focus. Antara itu kalau sudah di tempatnya, yang on focus itu kalau dia berpindah fokusnya. Nah, kalau yang has focus, maksudnya tanggal lahir itu punya fokusnya, maka dia nampilin dialog dan listenernya nggak bisa ditekan. Itu wajib ya. Kemudian ada juga yang button listener. Button listenernya kita tambahin aja lah sampai sini. Oke, sampai sini ya. Yang ini saya copy paste aja biar lama-lama. Oke, bawah ini baru saya paste. Nah, pattern. Nah, ini entar ya, belum selesai. Oke, tos ini untuk nampilin pesan apa sih yang kita ketik tadi. Nah,
Ini kurang lebih jika teksnya itu yang handphone kurang dari 10. Minimal nomor handphone itu ada 10 kalau nggak salah saya. Kalau misalkan nomor handphonenya cuma diisi 1, salah. Kemudian teksnya namanya juga trim is empty. Trim ini misalkan kita ingin menghapus spasi, misalkan Budi, dia mau gaya, dia nambah spasi di situ. Dengan trim, dia nanti akan motong spasi di kanan sama di kiri. Kayak gini. Itu guna trim ya. Tuh string itu untuk ubah ke bentuk string, is empty itu seandainya kosong. Nanti munculnya nama tidak boleh kosong dan sebagainya. Alamat segala macam. Passwordnya kalau kurang dari 4 gimana. Dan email. Email itu seandainya dia tidak kosong. Tanda seru itu artinya not atau tidak kosong. Kalau tidak kosong itu harus diisi dengan formatnya email. Format emailnya kayak gini. Apa namanya, misalkan Lukas Tommy @amaluhur.acid itu boleh. Kalau cuma Lukas Tommy doang nggak boleh. Intinya itu ada dua kemungkinan, boleh dikosongkan dan kalau diisi harus formatnya format email. Nah, kalau kondisi di atasnya memenuhi syarat semua, barulah kita tampung gender sama dengan apa sih tombolnya diklik kayak gini tadi. Kalau gini, kalau diklik, kalau ditekannya atau dicek atau dicentang pria, maka nilai gender adalah pria. Kalau wanita, maka dia wanita. Itu ada penjelasannya kayaknya di grup di slide. Nah, lanjut ya. Tambah sama dengan itu makin panjang makin panjang. HP sama dengan apa? Nama sama dengan apa? Garis miring N ini untuk memberikan dia enter. Seperti itu ya. Kemudian gendernya, gender pilih, ini tadi udah. View by ID, gender, gimana sih yang dicentang gitu. Selanjutnya alamat, dan jika emailnya tidak kosong, maka email apa? Gitu ya. Maka kita pilihkan pesannya pakai tos. Jadi kalau dijalankan biar memasukkan waktu, saya langsung tunjukkan aja di sini. Nah, gitu. Itu seandainya dia diinput semua dan kita tekan daftar, muncul nanti email gitu ya. Kalau nggak ada emailnya, jadi nanti ya kosong seperti ini. Nah, jika dia emailnya nggak formatnya salah, maka muncul errornya kayak gitu. Dia ada merah-merahnya, langsung fokusnya ke situ nanti. Oke, gitu aja ya pertemuan 2. Terima kasih udah menonton.